Cerita rakyat misteri siluman sumur. Dahulu kala, hiduplah seorang pemuda pemotong kayu bernama Gasparo. Ia tinggal dengan Bibi Fariba yang cerewet dan kejam. Semua uang yang Gasparo hasilkan dari penjualan kayu selalu diambil olehnya. Akibatnya, ia tak memiliki apapun untuk dirinya sendiri. Pada suatu hari, Gasparo jatuh sakit. Namun bibinya tetap menyuruhnya mencari kayu. Karena tubuhnya lemas, Gasparo hanya membawa sedikit kayu. Bibi Fariba seketika berteriak-teriak marah, "Kau telah aku izinkan tinggal di rumahku. Harusnya kau bisa menghasilkan banyak uang untukku. Kau memang tidak berguna, Gasparo." Gasparo sedih. Ia memutuskan untuk pergi dan tinggal di gunung. Sayangnya, Bibi Fariba tahu rencananya dan diam-diam mengikutinya. Setiba di pegunungan, Gasparo akhirnya sadar kalau Bibi Fariba mengikutinya. Namun ia pura-pura tidak tahu dan mulai menebang pohon untuk membangun rumah barunya. Sementara itu, Bibi Fariba mulai lapar. Dengan kesal ia akhirnya mencari buah-buahan. Namun sungguh sial, Bibi Fariba terjungkal masuk ke dalam sebuah sumur tua. Betapa terkejutnya Gasparo ketika tahu bibinya terjatuh ke sumur. Dasar sumur itu sangat dalam dan tak terlihat. Walau bibinya jahat, Gasparo iba padanya. Pemuda itu segera memotong sebanyak mungkin akar gantung. Ia menyambung akar-akar gantung itu menjadi tangga tali yang panjang. Itu adalah pekerjaan yang cukup lama. Gasparo bekerja tanpa henti sampai menjelang pagi. Ketika langit mulai terang, ia mengulurkan tangga akarnya ke dalam sumur. "Bi Fariba, cobalah panjat tangga akar ini, Bi," teriak Gasparo. Tak berapa lama, Gasparo melihat tangga itu bergerak. Rupanya Bibi Fariba sedang memanjat, pikir Gasparo. Namun betapa terkejutnya Gasparo ketika melihat siluman sumur muncul dari dalam sumur. Ia sangat ketakutan. "Jangan takut, wahai pemuda baik hati. Kau telah menyelamatkan aku dari bahaya besar. Aku akan membalas kebaikanmu," kata siluman itu. "Tapi, bahaya apa yang sedang kamu hadapi?" tanya Gasparo. "Ratusan tahun yang lalu aku hidup tenang di sumur tua ini," jawab siluman itu. "Tapi kemarin, ada wanita jahat yang jatuh menimpa aku. Untunglah, pagi ini, kau menurunkan tangga dan aku bisa terbebas. Biarlah dia tinggal di sumurku. Ada banyak persediaan makanan di bawah sana. Aku tidak ingin bertemu dengannya lagi." Siluman itu lalu memberikan Gasparo 3 helai daun ajaib. "Sekarang, aku akan pergi ke istana Sultan. Aku akan membuat Putri Fria jatuh sakit. Sultan pasti akan memanggil semua tabib, tapi tak akan ada yang bisa menyembuhkannya. Saat itu, kau datanglah ke istana Sultan. Tempelkan daun ini ke dahi Putri Fria, dan dia akan sembuh. Maka kau akan mendapat hadiah dari Sultan. Itulah balas budiku." Siluman itu lalu menghilang. Gasparo tidak terlalu memerhatikan pesan si siluman, namun ia menyimpan 3 helai daun itu. Ia lalu mengulurkan tangga talinya ke bawah lagi, sehingga Bibi Fariba bisa naik jika ia ingin keluar sumur. Ia meninggalkan hutan lalu menuju ke kota untuk mencari pekerjaan. Sementara itu,
di istana Sultan, terjadi hal yang tak terduga. Putri Fria tiba-tiba menderita sakit kepala. Tentu saja ini hasil perbuatan siluman sumur. Putri Fria terus-terusan berteriak, "Oh, kepalaku! Kenapa dengan kepalaku ini terasa sangat sakit sekali?" Sultan sangat cemas melihat keadaan putrinya. Ia mengumpulkan seluruh tabib dari berbagai kerajaan. Namun mereka tak bisa menyembuhkan sang putri. Semakin hari, kesehatan Putri Fria malah memburuk. Sementara itu, Gasparo sudah bekerja di kota itu dengan tenang. Sampai suatu hari, ia mendengar pengumuman dari prajurit kerajaan. Putri Fria sakit parah. Gasparo pun tiba-tiba teringat pada siluman sumur dan 3 daun pemberian kepadanya. Ia lalu membawa sehelai daun itu menuju ke istana. Sungguh tak disangka, setelah menempelkan sehelai daun itu di dahi sang putri, gadis cantik itu pun sembuh. Gasparo dengan jujur berkata daun ajaib itu adalah pemberian siluman sumur. Putri Fria pun kagum kepada Gasparo yang sangat jujur dan rendah hati. Mereka bersahabat akrab. Lalu beberapa waktu kemudian, Putri Fria menikah dengan Gasparo. Beberapa waktu kemudian, terdengar kabar bahwa Putri Roya jatuh sakit. Ia adalah sahabat Putri Fria dari kerajaan tetangga. Putri Roya pun menderita sakit kepala dan tak ada yang bisa menyembuhkannya. Putri Fria memohon pada suaminya untuk menyembuhkan sahabatnya. Akhirnya, Gasparo berangkat ke kerajaan tetangga. Setelah melihat keadaannya, Gasparo sadar kalau itu adalah ulah si siluman sumur. Ketika akan mengobati gadis itu dengan daun ajaib, tiba-tiba muncullah siluman sumur. Dengan wajah marah, ia membentak Gasparo, "Kau tidak boleh menyembuhkan Putri Roya." Gasparo tertegun. Bagaimana mungkin siluman ingin menikah? Gasparo mencari akal untuk menyelamatkan sahabat istrinya itu. "Aku datang ke kerajaan ini bukan untuk menolong Putri Roya. Dia adalah calon istrimu. Aku tak akan mengganggumu," kata Gasparo. "Lalu, untuk apa kau datang ke sini?" tanya siluman itu curiga. "Itu karena bibiku, Bibi Fariba yang dulu masuk ke sumurmu. Dia keluar dan kini mengikutiku kemanapun aku pergi. Sekarang, dia ada di balik gerbang istana," seru Gasparo pura-pura panik. "Astaga, aku tak mau bertemu dengannya lagi," seru siluman sumur panik. Tanpa menunggu lagi, ia menghilang dari kota itu. Kini Gasparo bisa mengobati sahabat istrinya itu. Siluman sumur itu tak pernah terdengar lagi kabarnya. Bibi Fariba memang telah keluar dari sumur, namun ia kembali ke rumahnya. Ia jera berbuat jahat dan menjadi wanita yang baik. Sementara, Gasparo dan Putri Fria kini hidup bahagia. Terima kasih dan sampai jumpa di cerita rakyat selanjutnya. Jangan lupa untuk like, komen dan subscribe ya.